Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Sebelum mulai pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua keridhoannya dalam menuntut ilmu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Yuk kita bareng-bareng anak-anak, kita mulai berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Pembahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak? Iya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu yang termasuk rukun iman yang keenam. Anak-anak yang soleh dan solehah, pernahkah anak-anak itu dibayangkan lahir di mana? Di Indonesia kah? Di Afrika kah? Anak-anak yang soleh dan solehah, pernahkah anak-anak berpikir kenapa kita lahir di Indonesia, bukan lahir di luar negeri, di Jepang, di Korea, maupun di Taiwan? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini anak-anak idam-idamkan? Anak yang solehah, anak yang soleh dan solehah itu tanda merupakan ketetapan Allah atau qada dan qadar. Marilah kita bahas tentang pengertian qada dan qadar. Qada, arti qada secara bahasa yaitu ketetapan, ukuran, ketentuan, takaran, atau sifat. Sedangkan arti qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah atau ketentuan dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan, keburukan, maupun hidup dan mati. Sedangkan qadar secara bahasa artinya yaitu suatu kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan qadar secara istilah adalah suatu aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu
yang berkaitan dengan makhluknya. Ya, sejak ada zaman azali, pastinya sesuai dengan irodahnya. Qadar sebagai pelaksana rencana qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini adalah suatu ketetapan, ketentuan, dan kehendak Allah. Lalu, apa hubungan qada dan qadar? Qada dan qadar adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qadar itu diibaratkan sebuah rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Anak soleh dan solehah, marilah kita akan membahas contoh qada. Yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian pada setiap makhluk. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun, kapan dan di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang ketiga yaitu perputaran bumi, bulan, matahari pada porosnya. Yang keempat yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Anak-anak yang soleh dan solehah itu adalah contoh dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas contoh qadar, yaitu jika anak-anak ingin juara kelas, maka pastinya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bermalas-malasan nilainya akan baik. Maka kalau anak-anak yang soleh dan solehah ingin nilainya yang bagus, maka haruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, harus berusaha dengan tekun dan sungguh-sungguh. Anak-anak yang soleh dan solehah, contoh yang ketiga yaitu jika anak-anak ingin tercapai cita-citanya, haruslah rajin belajar, berdoa, dan pantang menyerah. Contoh, jika anak-anak ingin menjadi dokter, polisi, poluan, astronot, maka anak-anak haruslah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak belajar dengan sungguh-sungguh biar tercapai semua apa yang dicita-citakan. Anak-anak yang soleh dan solehah, contoh selanjutnya, jika anak-anak ingin menghafalkan Al-Quran, harus rajin menghafalkan Al-Quran dan harus sering murojaah dengan serius. Anak-anak yang soleh dan solehah itu sebagian contoh dari qadar. Qadar disebut dengan takdir. Pembagian takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu yang dimaksud dengan takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa
berubah. Contohnya, kita lahir dari suku apa, orang tua dari siapa, jenis kelamin, kematian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu takdir mu'alaq. Yang dimaksud dengan takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa anak-anak? Ikhtiar yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh maupun dengan berdoa. Contohnya, contoh dari takdir mu'alaq, orang yang bodoh itu bisa menjadi pandai apabila belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang soleh dan solehah selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu bisa menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi segala cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Mendorong manusia berikhtiar, berusaha, dan berdoa, dan tidak mudah putus asa. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebagaimana sikap kita yang beriman kepada qada dan qadar Allah, yaitu yang pertama sabar dalam menghadapi ujian Allah. Yang kedua, jangan putus asa dalam menerima ketentuan Allah, mendorong manusia untuk berikhtiar kepada Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah pembahasan tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan bermanfaat kepada kita semua. Anak-anak yang soleh dan solehah, terima kasih atas semuanya yang anak-anak berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan memberikan kecerdasan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.